Shalom teman-teman semuanya, hari ini saya membawakan sharing dari Mazmur 26 sampai 28. Pertama-tama saya ingin bahas dari Mazmur 26. Sebelumnya mari kita mendengarkan Alkitab Suara. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku, dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Dari Mazmur 26 kita bisa melihat tokoh bernama Daud mengakui bahwa dia hidup tulus atau jujur dan dia percaya kepada Tuhan. Sehingga Daud meminta Tuhan untuk mengadili dan menguji dia. Kata asli mengadili dan menguji sebenarnya adalah menghakimi. Daud meminta Tuhan langsung untuk menghakimi dirinya. Daud tahu bahwa dihakimi oleh Tuhan langsung jauh lebih baik dibandingkan dihakimi oleh orang lain ataupun diri sendiri, karena Tuhan menghakimi dengan adil. Seperti yang tertulis di Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berbeda jika kita dihakimi oleh orang lain ataupun diri sendiri, karena kita tidak tahu semuanya. Sekalipun yang kita nilai atau kita hakimi adalah diri sendiri, sehingga sering kita salah menghakimi. Di ayat 2, jika pada umumnya Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita, tetapi berbeda dengan Daud. Daud meminta agar Tuhan saja yang mencobai dirinya. Dari ayat 3-7, kita bisa melihat alasan mengapa Daud berani meminta Tuhan untuk mencobai dirinya. Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa dia hanya fokus pada kebenarannya Tuhan. Jika iblis yang mencobai, Tuhan akan menganggap hal tersebut sebagai ujian. Tetapi di kasus Daud yang ini, Tuhan akan mencobai Daud dan menjadi pengujinya sekaligus. Karena dia tahu, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kemampuannya. Dari 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita selama ini hanya fokus pada kebenarannya Tuhan saja? Dan seperti di ayat 1 tadi, apakah kita juga sudah hidup jujur dan percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu? Percaya kepada Tuhan berarti melakukan pekerjaan Bapa. Dari Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kesimpulannya, jika kita sudah hidup jujur,
melakukan pekerjaan Bapa, dan fokus kepada kebenaran Tuhan, kita pasti berani meminta Tuhan untuk menghakimi kita dan mencobai kita. Karena Tuhan pasti akan melakukannya dengan adil, seperti yang tadi kita baca dari Yohanes 5 ayat 30 dan 1 Korintus 10 ayat 13. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di Mazmur 27 yang ayat pertama, Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Ayat lainnya mengatakan bahwa Tuhan adalah terang tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 5-7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Di ayat ini menjelaskan bahwa darah Yesus akan menyucikan jika kita melakukan kebenaran dan hidup di dalam terang Tuhan. Yang artinya, Daud mengakui bahwa Tuhan itu terang dan menyelamatkan adalah benar. Selain itu, Daud juga bilang kalau Tuhan itu adalah benteng hidupnya. Di Google mengatakan bahwa benteng adalah sarana atau tempat keselamatan. Bukti lain bahwa Tuhan satu-satunya keselamatan adalah
Dari Yesaya 43 ayat 11-12. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Tapi di ayat ini, kita bisa melihat bahwa syarat agar Tuhan menjadi juru selamat atas kita adalah kita tidak menghadirkan Allah lain di dalam hidup kita. Allah lain tidak selalu berbentuk patung. Bisa saja diri sendiri, teman, pekerjaan, pacar, uang, dan lain-lain. Artinya, kita hanya fokus kepada Tuhan dan menomorsatukan Tuhan saja di dalam hidup kita. Di ayat 2-3, Daud mengatakan hal-hal yang dialaminya ketika Tuhan menjadi terang dan penyelamat hidupnya. Jika kita seperti Daud, yang hidup di dalam terang Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya Allah, maka kita akan menyaksikan kejadian-kejadian yang Daud katakan di ayat 2-3. Ayat 4, Daud meminta untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Alasan dia meminta hal tersebut ada di ayat 5-6. Intinya, dia meminta hal tersebut karena Tuhan sudah melindungi dirinya. Banyak manusia ketika mendapat perlindungan dari Tuhan, masih tetap hidup sesuka hatinya sendiri, tidak mau diatur Tuhan dan diam di rumah Tuhan seperti Daud. Apakah kita tipe yang seperti manusia pada umumnya, atau kita seperti Daud? Seharusnya sih kita hidup seperti Daud. Kalau kita diam seumur hidup di rumah Tuhan, artinya kita benar-benar mengikuti semua arahan Tuhan. Sama aja kayak kita numpang di rumah orang lain seumur hidup. Pasti mau nggak mau, kita harus nurut sama arahan atau perintah orang tersebut. Dan di ayat 7-14, Daud berharap Tuhan mendengar seruannya dengan melakukan yang Tuhan perintahkan, yaitu carilah wajahku. Kesimpulannya, kita harus hidup dalam terang Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya Allah di hidup kita dan diam di rumah Tuhan sepanjang hidup kita. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah kepada mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya,
dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mazmur 28. Di pasal ini, Daud tidak hanya meminta Tuhan untuk mendengar permohonannya, tetapi Daud juga meminta Tuhan untuk bertindak atau meresponnya. Daud bilang kalau Tuhan diam saja dan gak ngomong, nanti dia sama aja kayak orang mati. Daud sadar dia sedang berada di tengah-tengah orang fasik yang penuh dengan kepura-puraan, dan Daud tidak ingin terseret ke dalam lingkungan tersebut. Karena itu, Daud meminta Tuhan berbicara dan tidak diam. Kalau di kehidupan sekarang, Tuhan pasti ada di mana-mana, dan Tuhan tahu kita sedang mengalami kesulitan. Tapi kalau tidak ada perintah dari Tuhan, keadaan itu akan terus berlanjut. Daud tahu, dengan adanya suara Tuhan atau perintah Tuhan, Daud bisa keluar dari masalahnya. Kesimpulannya, kita harus belajar dari Daud untuk meminta Tuhan bertindak atau memberi perintah. Kita belajar untuk selalu tanya Tuhan, kita belajar untuk selalu mencari Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Shalom.